Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Baik, bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian, santriwan, santriwati SMP Muhammadiyah Al-Ghifari? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kalian kesehatan, senantiasa memberikan kalian kemudahan dalam menuntut ilmu. Baik, beberapa pekan yang lalu setelah sampaikan tentang materi sholat berjamaah, dan kali ini saya akan sampaikan tentang materi sholat berjamaah, tetapi uzur ketika meninggalkan sholat berjamaah. Apa aja yang menjadikan dia mendapatkan uzur untuk tidak pergi ke masjid melaksanakan sholat berjamaah? Yang pertama adalah orang yang sakit, ya. Orang yang sakit, karena Rasulullah SAW bersabda, "Muru Aba Bakrin fal yusolli bin nas." Ya. Pada waktu itu Rasulullah SAW sedang sakit, dan Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya Abu Bakar untuk melaksanakan sholat bersama para umatnya. Ya, Abu Bakar diperintahkan oleh Rasulullah untuk memimpin sholat berjamaah pada waktu itu, dan Rasulullah melaksanakan sholat di rumah. Dan yang kedua adalah orang yang menahan membuang dua hajat. Dua hajat di sini adalah yang keluar dari kubul maupun dubur. Juga orang yang menahan saat makan, ya. Ketika hidangan sudah disediakan, maka kita diperintahkan untuk menghabiskan dulu hidangan yang telah disediakan, baru kita pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Tidak ada sholat, ya, di saat makanan telah dihidangkan, kata Rasulullah SAW, dan tidak pula saat dia menahan membuang dua hajat, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah mengatakan tidak ada sholat, ya, di saat makanan telah dihidangkan. Ketika makanan dihidangkan, bukan makanan yang baru kita pesan, lalu kita membuat dalil, oh ya habiskan dulu makanannya, enggak. Tetapi makanan yang telah dihidangkan di hadapan kita, itu kita diperintahkan untuk menghabiskan dulu hidangan yang telah disediakan. Yang ketiga adalah terjadinya gangguan. Apa terjadi gangguan? Rasulullah SAW bersabda, Rasul pernah memerintahkan muadzin, ya, pada waktu itu ketika malam yang sangat dingin, ya, ketika malam sangat dingin, lagi pada waktu itu hujan, ya, keadaan lagi hujan. Dia berkata, sholatlah kalian di rumah-rumah kalian, kata Rasulullah, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kita tidak wajib pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah ketika cuaca tidak mendukung, seperti hujan, tanah longsor, gempa bumi, ya. Kita tidak wajib untuk pergi melaksanakan sholat di masjid. Kita diperintahkan untuk sholat di rumah masing-masing. Yang keempat adalah terjadinya kesengsaraan, ya. Kesengsaraan karena imam memanjangkan bacaan sholatnya. Ketika imam memanjangkan sholatnya, itu kita tidak apa-apa, kita mundur ke belakang untuk melaksanakan sholat sendiri. Kenapa? Karena pada waktu itu ini kisahnya, pada waktu itu dikisahkan seorang laki-laki yang sedang sholat dengan sahabat Mu'adz, ya. Sahabat Mu'adz itu pada waktu itu menjadi imam sholat, dan sahabat Mu'adz memanjangkan bacaan sholatnya. Lalu laki-laki ini keluar dari jamaah dan melaksanakan sholat sendiri. Dan diceritakan pada Rasulullah kisah tersebut. Lalu Rasulullah SAW tidak mengingkarinya, jadi tidak melarangnya. Berarti kan dari sini boleh untuk meninggalkan jamaah untuk sholat sendiri karena imam memanjangkan sholatnya. Yang kelima adalah
takut tertinggal oleh temannya, ya. Ketika kita ingin bepergian, ya, sedangkan belum masuk waktu sholat atau baru azan dikumandangkan dan teman-teman kita, rombongan kita itu akan bergegas pergi, ya, bergegas pergi, maka kita tidak mengapa untuk tidak sholat di masjid. Ya. Terus selanjutnya itu adalah uzur kita dibolehkannya untuk meninggalkan sholat berjamaah. Terus bagaimana ketika kita menjadi masbuk, ya, menjadi masbuk sholat berjamaah? Ketika kita mendapati imam dalam posisi ruku atau dalam posisi sujud, apa yang kita lakukan? Ketika imam dalam posisi ruku, ya, kita sebagai makmum, kita makmum masbuk, maka kalau imam itu masih dalam posisi ruku, itu kita masih mendapat 1 rakaat, ya. Karena batas rakaat itu adalah ruku. Batas rakaat itu adalah ruku. Dan apabila imam sudah berdiri i'tidal, maka kita sudah tertinggal 1 rakaat. Apalagi ketika imam sujud, kita sudah tertinggal 1 rakaat. Tetapi yang kita lakukan adalah ketika imam berada di posisi sujud, maka makmum takbir langsung melaksanakan sujud mengikuti imam. Ya. Terus selanjutnya, bagaimana ketika ada jamaah, ya, yang tertinggal sholat dan dia posisi sendirian. Dalam ini istilahnya jamaah yang sudah melaksanakan sholat berjamaah, tetapi ada orang lain yang sholat sendirian dan kita menemaninya untuk sholat. Apakah boleh? Jawabannya adalah boleh. Karena Rasulullah SAW bersabda, siapa pada waktu itu Rasulullah memberikan tawaran pada para sahabat. Siapa yang mau bersedekah? Kata Rasulullah. Bersedekah pada siapa ya Rasulullah? Kepada orang ini dengan cara sholat bersamanya. Lalu para sahabat ini, ada seorang sahabat yang bangkit lalu dia berdiri bersama seorang laki-laki ini, ya, menjadi makmum orang yang sholat sendiri tadi, yang harusnya dia sholat sendiri karena ditemani oleh seseorang yang sudah melaksanakan sholat berjamaah. Orang yang sholat sendiri ini karena dia berjamaah, dia mendapatkan pahala berjamaah, dan orang yang sudah melaksanakan sholat berjamaah karena dia menemani orang yang sholat sendiri ini, maka orang yang sudah sholat berjamaah ini mendapatkan sedekah sholat. Nah, itu dia. Terus bagaimana hukumnya sholat yang dia sholat sunnah ketika sudah dikumandangkan iqomah? Rasulullah SAW bersabda, "Idza uqimatus sholatu fala sholata illa maktubah." Ya. Apabila telah dikumandangkan sholat, ya, dikumandangkan iqomah, maka tidak ada sholat baginya, ya. Tidak ada sholat sunnah lagi, ya. Sudah selesai. Jadi kalau seseorang yang ingin melaksanakan sholat sunnah sedangkan iqomah sudah dikumandangkan, maka sudah tidak boleh lagi, harus dia melaksanakan sholat wajibnya. Dan apabila dia baru di rakaat yang kedua, maka segera dia menyelesaikan sholatnya. Jadi dipercepat untuk sholatnya itu. Tidak seperti biasanya, kalau biasanya kita lama untuk sholat sunnah, maka ketika dikumandangkan iqomah, dia wajib untuk mempercepat sholatnya dan mengakhiri sholatnya, lalu melaksanakan sholat berjamaah bersama jamaah yang lain. Begitu saja. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.